mainnya bagus, udah kayak Peter Cech gitu loh. Ya tiba-tiba jadi Onana lagi. Gimana kalau slot UCL-nya Chelsea ditukar sama MU aja? Walk out aja dari Premier League, anjir main kayak tai gitu. Karena dia mainnya di Old Trafford. Oh iya benar. Kesurupan Onana gitu loh. Selamat datang kembali di podcast Hiperbola bersama kami Ultras Karbit. Wah, lama banget kita nggak podcast, kerjaan lagi banyak. Podcast yang akan menemani kalian, menemani makan malam kalian, menemani makan pagi kalian, menemani tidur kalian. Kita akan membahas sepak bola secara dangkal, lucu dan mengemaskan. Kita mau main apa hari ini? Yang pertama kita mau buka dulu, kita kan tadi pagi udah buka question nih teman-teman kita di Instagram. Kita akan bacain dulu pertanyaannya. Langsung aja yang pertama, ada yang ringan-ringan dulu dah. Ada yang mau kenalan nih dari Dwi Purnomo Aji _ nggak mau tanya bang, cuman mau bilang saya fans King MU. Sangat pede Anda ternyata ya. Nggak penting banget anjir. Ada lagi nih. Yang sih menyangkut sama MU. Oke. Pertandingan keberapa Sesko ngegolin nih? Pertandingan keberapa Sesko ngegolin? Di latihan, Jun. 22 ya? 37 gol dalam satu latihan, bayangin. Overpower bro. Ini pertanyaan dari Yadi ya, Imam Muslih Mutakin. Oke, lanjut. Ini, kapan Arsenal juara UCL dari Ino Sabatu Dung 06? Kapan Arsenal juara UCL? Pertanyaan sulit sepertinya. Kalau menurutku realistis saja ya. Meskipun Chelsea tidak usah realistis. Chelsea sekarang tidak usah realistis, pasti nggak lolos. Pasti nggak juara UCL karena ya Sanchez lagi-lagi busuk. Tapi kalau Arsenal itu bisa konsisten terus-menerus, kayaknya bisa musim ini. Musim ini? Iya. Musim ini masih didominasi Liverpool, Jir. Ya. Kalau aku lebih kepada ya tinggal nunggu Indonesia emas aja sih. Nanti bareng gitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini yang ini ya dari Louis Abimanyu. Sejak kapan ada penyebutan The Big Four di Liga Inggris? Big Four. Sebenarnya pertanyaan ini buat apa ini? Nggak terlalu penting ya. Itu aja, kita katakan dulu aja. Ya mungkin nggak terlalu penting karena MU sekarang nggak Big Four ya. Big Ten pun udah masuk Big Ten sekarang. Big Ten sekarang. 11 perangan dong. Peringkat 10 Jir. Ya, itu udah paling maksimal itu. Yang penting di MU itu sekarang pedomannya mau di peringkat 2 digit aja. Itu udah paling aman. Soalnya kemarin peringkat berapa ya? Waktu dibilang ketinggian itu loh. 6. Peringkat 6 itu kita udah terlalu dingin. Hipotermia MU. Lanjut. Ya, ini pertanyaan lucu ini. Tanggapan dari Aditya Pertem 27. Angel tenan. Tanggapan tentang kartu merah Robert Sanchez. Kartu merah Robert Sanchez. Jujur aku nggak nonton sih, tapi kayaknya layak sih dapat kartu merah. Kalau dari aku sih menurutnya layak nggak layak, tapi lebih ke arah nggak layak. Itu kan di menit awal Menit awal. Karena kan aku nontonnya telat gitu loh. Pas iki tiba-tiba kok pemainnya tak hitung 10 tok gitu kan. Ya wes, Casemiro biar tak telepon gitu loh. Casemiro tak telepon buat kamu bikin pelanggaran aja biar imbang 10-10 gitu. Intinya tuh loh, Robert Sanchez ini goblok. Itu goblok dia tuh. Berarti satu kata Goblok itu mengarah ke satu tim semua nih. Sampai ganti 3 pemain di awal kan sulit banget kan. Lagi 20 menit loh, Palmer keluar anjir. 30 menit Palmer keluar. 20. Lah kan katanya itu cedera dia, injury, cedera paha kan kayaknya. Cedera dan sebelum-sebelumnya juga diganti sama Estafo diganti. Neto diganti. Maksudnya kan apa sebenarnya kan ngono kuwi? Snowball. Maksudnya kan pemain depannya udah hilang semua nih, tinggal Joao Pedro atau pemain depannya tuh. Tinggal midfieldernya yang banyak sampai ditambahin back. Ya sia-sia aja bro, 5 menit pertama terus kartu merah kan goblok. Itu ngapain gitu. Kok beli kiper berarti ya, harus beli kiper. Harus itu. Atau beli Onana aja enggak apa-apa. Ojo. Bro, Onana
overpowered, Jo. Iya kan, mainnya sekarang bagus kan. Skor 8,7 bangsat. Keren total dia tuh. Enggak apa-apa, wis beli Onana. Ayo. Ini lagi pertanyaan ini terakhir ya. Dari Nico Cangkul. Prediksi top 6 Premier League. Ini kayaknya kemarin udah dibahas, tapi yo silakan dari Gama. Yang pertama bukan Chelsea pastinya. Sudah diambang keputusasaan ya, kalah dengan MU kemarin. Mungkin yang pertama adalah Liverpool, yang kedua bisa Arsenal boleh lah, 3 City, 4 berarti Tottenham, 5 Chelsea lah, Chelsea aja, 6 MU deh. Ganti ada. Dari saya sih masih tetap yang pertama Liverpool, yang kedua nanti Manchester City, ketiga Chelsea, 4 Arsenal, 5 Aston Villa, 6 mungkin Tottenham aja. MU nanti 8 nanti mungkin. Ini tuh mereka ini tuh bukan fans Chelsea, fans Liverpool. Kok bisa kalian tidak menempatkan di Chelsea peringkat pertama tuh gak bisa gitu. Kan kita realistis ya. Pemain kita banyak yang cedera itu. Mau gimana lagi? Tapi emang terbukti sih, kalah dari MU itu udah membuktikan bahwa MU lebih pantas menjadi juara dunia. Gitu. Klub juara dunia itu harusnya MU gitu. Anjir. Gitu. Nah, kalau aku ya Big Six IPL. Peringkat pertama MU. Juara. Peringkat 2 Liverpool. Peringkat 3 Manchester City. Peringkat 4 Crystal Palace. Anjay, Crystal Palace. Peringkat 5 Aston Villa. Oke. Peringkat 6 Tottenham. Arsenal juga. Arsenal di peringkat 8. Oke. Kita langsung masuk ke pembahasan. Mau bahas apa ini? Bahas dulu ini tentang kemarin MU versus Chelsea ya. Nggak usah dibahas lah. Ini loh, awal nanya duluannya apakah emang MU sudah membaik dari segi pertahanan, segi pertahanan penyerangan mereka, atau emang Chelsea lagi buruk aja? Karena ya tahu diri lah kipernya kayak gitu, kalau masih banyak blunder. Dengan tanggapan kalian ini? Oke, kalau dari aku pribadi, sebenarnya kalau MU pribadi itu nggak ada perbaikan, sama aja. Tapi toh kalau misal Bumo itu nggak dilanggar oleh Robert Sanchez, kira-kira bisa gol nggak pas itu? Sebenarnya bisa-bisa aja, asal ya tergantung keajaiban. Tapi secara permainan itu tuh kalau misalkan aku mau kasih angka tuh misalnya musim kemarin itu nilainya 10, sekarang mungkin nilainya 11, jadi nggak terlalu banyak perbaikannya. Tambah trio-trio yang didamba-dambakan tuh belum kelihatan tajinya sama sekali. Onana keluar pun masih sama aja yang dipasang Bayindir. Bangsat memang Amorim G. Nah emang backupnya Bayindir siapa sekarang? Lemens itu kiper baru itu, tapi ya kiper dari mana nggak kenal juga itu kan. Kemarin kan udah sebenarnya kita mau ke siapa? Donnarumma. Bukan. Kiper Aston Villa itu. Emerson. Emil Laudero. Bangsat, Emil Laudero kan kiper Indonesia. Ini loh. Ya Allah. Emiliano Martinez. Oh iya. Emiliano Martinez. Mending kan itu ya. Maksudku gini loh. Kita kan masih butuh pemain yang cukup senior dan bener. Gitu. Jadi nggak ada perbaikan sama sekali. Lini tengahnya masih buruk, lini belakangnya cukup lumayan tapi masih kurang. Lini serangnya sebenarnya tinggal nunjukin aja si Sesko, Bumo sama Cunha ini, karena kemarin kan Cunha masih cedera juga. Kayaknya masih bertumpu pada Bruno Fernandes dan Matheus Cunha. Kalau MU di itu sih, nggak ada perbaikan sama sekali yang terlalu signifikan gitu. Gimana nih kalau Chelsea ini? Menurut Anda ini Chelsea gimana ini? Jujur saya setelah match itu pusing ya. Pusing banget. Ya intinya tuh Robert Sanchez goblok pertama ya itu. Yang kedua, Robert Sanchez goblok lagi. Ya, Robert Sanchez goblok. Yang ketiga itu Maresca kan sebenarnya kan itu juga blunder toh. Dia tiba-tiba ganti 2 pemain, terus Palmer keluar. Tapi kira-kira apa sih yang ada di pikiran Enzo Maresca waktu match itu? Kira-kira apa? Nek misalkan kita bisa
kita bisa berimajinasi. Kalau dari hasil interviewnya tuh mereka tuh emang udah nyiapin segala strategi sebelum match itu. Ya tiba-tiba pecah ya karena kartu merah itu. Habis itu ya, wah, tidak bisa ngapa-ngapain lagi bos, bingung bos. Dan itu membuktikan. Dari tadi kan Enzo Maresca sudah mempersiapkan berbagai macam strategi, tapi masih kalah dengan MU. Berarti kan bisa disimpulkan, gimana kalau slot UCL-nya Chelsea ditukar sama MU aja? Mana Munchen, panggil sini Munchen, lawan MU aja udah. Lawan Chelsea goblok ya memang, nggak bisa main Cuk. Udah diimbangin 10-10. Masih aja kalah bangsat. Oh ya 10-10 itu pas babak ini ya terakhir ya. Iya, iya. Pertama terakhir terus babak kedua 10-10. Ya cuman bisa balas 1 ya. Tai lah. Intinya Chelsea yang goblok sih menurutku. Chelsea yang lebih goblok daripada MU. Ya untuk match di ini. match Ya, di match ini ya. Ya. Di match ini Ya kita mengakui. memang lebih goblok sih Chelsea. Ya, kayak panik gitu loh. Tahu nggak maksudnya walaupun dengan aku nggak ngerti maksudnya 10 pemain itu sesignifikan apa tapi sepanik itu sampai bener-bener nggak bisa recovery lagi gitu. Nggak bisa ke permainan yang semula lagi gitu. Padahal cuman Sanchez yang goblok itu kan sebenarnya cuman Sanchez yang pajangan nggak penting kan. Maksudnya ada dan tidaknya kan sama aja gitu loh. Itu kan kayak Onana gitu. Nah, Onana bukan nggak penting justru beban bangsat. Sebenarnya juga bingung juga Mak Sanchez tuh kemarin tuh mainnya bagus, udah kayak Peter Cech gitu loh. Ya tiba-tiba jadi Onana lagi pas kemarin tuh. Karena dia mainnya di Old Trafford. Oh iya benar. Kesurupan Onana gitu loh. Itu dia tuh nggak tahan Cuk. Kok aura Onana nih sangat kuat gitu. merasuki siapa Robert Sanchez gitu. Pas keluar sih kan salah lagi Onana lagi mangan. Emang jancuk. Memang Onana itu bebanjir bangsat. Tapi ini ya, aku mau menanggapi pemain yang keluar dari MU semakin baik performanya. Iya, sama Mas itu juga. Aku tuh bingung, Cuk, bajingan. Berarti yang salah siapa? Yang salah Amorim kayaknya. Aku nggak ngerti ya, maksudnya gini. Yang bisa aku tarik kesimpulannya adalah porsi latihan ataupun manajemen latihannya tuh buruk di MU. Aku pernah lihat berita bahwa si Garnacho itu kan pernah bilang bahwa Kurang disiplin. bukan, setelah latihan bersama Chelsea itu dia ngerasa kayak Lebih berat. latihannya gitu sampai katanya dia nggak bisa merasakan kakinya gitu. Yes, benar. Berarti kan bisa disimpulkan bahwa memang di MU ini pemainnya yang malas latihan atau memang sistemnya yang buruk di situ. Sistem latihan nggak bisa ngeluarin potensi pemain-pemain gitu. Betul. Jadi kayak porsi latihannya mungkin yang ringan, merasa udah jago, merasa apapun itulah. Dan mungkin dari Amorimnya sendiri masih maksa pakai 3 back dengan yang seperti itu, dengan lini tengahnya yang masih bolong gitu kan. Bruno ini kan nggak konsistennya karena posisinya dipindah-pindah kan. Jadi harusnya dia main di belakang striker, dia kadang-kadang tandem sama Casemiro, lebih ke dalam dan sebagainya. Tapi gini, beberapa komentator sama beberapa investor tuh bilang kalau MU tuh udah bagus dari awal, udah bisa nge-pressing gitu. Kalau itu aku setuju. Dari awal udah bisa nge-pressing dari awal dan bikin kocar-kacir. Karena dari awal kan emang. Iya, karena momennya memang pas di match itu kan. Maksudnya dengan situasi si Chelsea-nya yang panik di kartu merah di menit awal. Nah itu kan otomatis harus secara psikologisnya kan memang agak beda, main di kandang pula kan gitu. Jadi ya Chelsea tertekan aja, nggak siap mental kayak gitu dibilang klub juara dunia gitu. Sudah muak ya. Mana di UCL kalah sendiri, tim London kalah sendiri ya walaupun nggak bisa dibandingin apple to apple ya karena musuhnya Sevilla, terus si siapa ya Bilbao atau Lupa aku. terus si Chelsea lawannya Bayern Munchen gitu yang lebih powerful tapi ya nggak bisa jadi alasan kalah tetap kalah sih. Ya. Kalau lanjut lagi sekalian nih bahas Chelsea nih. Oke. Gimana nih Chelsea kira-kira di Champions nanti? Champion. Dengan debutnya yang pertama lawan Bayern Munchen aja seperti itu hasilnya.
aku tidak mau mendului ini kurang etis gitu ya, karena kan aku fans MU. Pertama mungkin Gama dulu dari fans Chelsea gimana? Realistis saja ya, kita kayaknya nggak bakal lolos grup. Habis grup ini kayaknya kita nggak lolos ya. Ya soalnya delap di cedera, ya kan. Palmer kemarin katanya juga Ya, belum fit itu ada juga. masalah. Terus siapa lagi? Cuma Joao Pedro, terus sama pemain-pemain muda yang lain, cuman. Terus Dan itu juga masih problem di back defense ya, kurang banget. kita masih busuk di back. Wesley Fofana, terus Tosin beberapa kali dia juga blunder. Apalagi Caloba itu. Caloba ya kadang-kadang juga masih performanya itu masih naik turun loh. Ya bener. Ya Sanchez emang kadang bagus ya. Ya itu kan Kalau udah bagus, kebalikannya dari bagus ya goblok gitu. Jadi dia tuh all out goblok, all out bagusnya gitu. BTW Chelsea next match UCL itu lawan Benfica di tanggal 1. Masih ragu-ragu juga sama Benfica juga bagus, Cuk. Tapi gini loh, maksudku seberapa ngaruh sih 1-2 pemain ini menjadi kayak misalnya Arsenal yang bergantung dengan Declan Rice dan Martin Odegaard gitu. Chelsea emang mau kayak gitu, bergantung satu. Sebenarnya nggak cuma bergantung, cuman kita tuh kemarin kan kita udah buang beberapa pemain kayak Jackson, terus siapa Nkuku. Maksudnya kita emang punya kedalaman squad sekarang. Cuman dilihat-lihat tuh malah banyak yang cedera juga itu loh. Jadi mau main di IPL terus mau Premier League masih kayak ngos-ngosan gitu loh. Mungkin ya itu karena masih muda, staminanya kurang dan itu konsistensi yang penting. Kendala di pemain muda yang sekarang kan gitu kan. Ya gini aja, win-win solution aja. Slotnya Chelsea diganti MU aja. MU yang lebih siap nih. Ya, MU yang lebih siap, MU yang siap perang walaupun kalah terus bangsat di IPL, bajingan baru menang sekali. Gitu. Jadi menurutku Chelsea ya bener aku setuju, nggak bisa berbicara banyak di UCL kali ini. Lawan MU aja kocar-kacir kan gitu. Apalagi lawan tim-tim yang memang masih oke gitu kan. Kita masuk ke beberapa pertandingan Champions League kemarin ya. Champion. Ada beberapa yang sangat-sangat menarik. Oke. Ini Madrid kemarin yang menang ngos-ngosan 2-1. Madrid menang ngos-ngosan. Ada kartu merah ya? Kartu merah 1 dan Kartu merah, tapi menit 272. Tapi kalau Chelsea menit 5, Bro. Ini sih, nggak ada City ya? City menang. Oh menang sama Napoli. Itu berat itu lumayan. Iya, kartu merah juga Napoli menit 21. Wah, itu wajar. 21 masih wajar. Lah ini menit 5 ini. Chelsea menit 5, bayangkan menit 5. Beli kiper jir. Masih nggak terima cok aku cok. Menit 5, bayangkan kartu merah menit 5. Baru pemanasan udah keluar lagi. Capek aku anjing. Kalian jangan tanya di komen tanggal berapa ya. Tanggal ini udah tanggal 22 nih. Ya. 23 ini tanggal 23 ya. Agak sensi sama kata 21 ya. Tottenham menang sama Villarreal. Arsenal menang sama Bilbao. Iya kebanyakan Champions kemarin itu tim-tim besar tuh menang. Kecuali Chelsea gitu. Ya. Sorry. Emang Chelsea tim besar. Anjing. Yang paling lucu itu ada komen di konten kita itu kayak katanya klub juara dunia tapi kalah sama klub yang mau fokus jualan pecel lele. Masuk akal. Harga diri bro, harga diri. Harga diri kita Apa itu ilmu padi? Kalau sama MU ini soal harga diri kita harus menang. Taek. Memang sepertinya kita harus ini ya, ilmu padi Ilmu padi terus. Kayaknya kita Jumawa itu salah. Padahal statementku di awal sebelum lawan match Manchester City dan Chelsea itu aku udah bilang pasrah Cok, aku jujur. Iya. Jujur aku lebih pasrah loh. Berarti inti dari inti itu kita harus pasrah. Dan ilmu padi terus kayak. Jangan Jumawa lagi. Jumawa tuh hanya milik MU, Iya. milik fans MU. Tapi aku sebenarnya jujur ya memang Jumawa itu hanya gimmick guys. Jujur dari hati yang paling dalam nih, takut aku, takut Cok. Kalau bisa sembunyi, walkout aja dari Premier League anjir main kayak tai gitu. Oke ini ya kita bahas terakhir ini ke kemarin berita dari kemarin Ousmane Dembele. Ousmane Dembele yang dapat
Ballon d'Or gimana menurut kalian, apakah dia cukup pantas? Tapi gini, aku tuh masih bingung ya. Karena kan mungkin aku sendiri nih nggak ngikutin si penghargaan individu. Udah lama nggak ngikutin penghargaan individu. Terakhir aku ngikutin tuh kayaknya Modric. Modric itu, wih, Lama banget kan. Maksudnya penghargaan yang paling ya kan Modric kan menghentikan dominasi alien dan robot kan. Tiba-tiba Modric menang gitu kan. Nah setelah dari situ tuh aku nggak pernah ngikutin. Tiba-tiba Rodri dapat Ballon d'Or, terus sekarang ini Ousmane Dembele, itu tuh aku tuh bingung. Sebenarnya nominasinya siapa aja, terus apa namanya Ousmane Dembele itu sepowerful apa di musim ini sampai bisa menang Ballon d'Or itu. Gitu. Kalau aku jujur nggak ngikutin sama sekali penghargaan individu ini karena terlalu fokus jualan pecel. Nah, kalau lihat sebenarnya itu menurutku itu kan yang vote kan para jurnalis. Yes. Oke, jurnalis Tempo. Kompas. Jurnalis sepak bola. Jurnalis antar negara. Oke. Menurutku itu tuh nggak cuma dari statistik tapi dari fame juga. Oh, hype-nya. Iya, hype-nya. Lamine Yamal kan nomor 2. Lamine Yamal kementung, Cuk. Lamine Yamal ngentot terus bangsat. Loh, kalian nggak tahu dia itu cedera kemaluan bangsat. Mungkin istilah orang Jawa itu ada gendelen. Cedera kemaluan loh anjir. Kayak emang main bola pakai kontol anjir. Tapi memang kayak dia tuh kayak star syndrome gitu loh. Jadi mau membabat para gadis-gadis di Spanyol itu kayak kementu anjir, kayak bentar lagi tuh dengkulnya kopong dia. lanjut. Menurutku emang nggak cuma dari statistik, terus kayak dari fame, terus si Cole Palmer kan juga nomor 8. Secara statistik pun musim kemarin kan nggak seberapa karena hype menang juara dunia kemarin toh. Ya mungkin emang karena hype juga, bukan semata-mata dari statistik doang. Mata-mata dari apa namanya Permainan di lapangan gitu kan. Sepower apa di musimnya ini gitu kan ya. Emang tapi di PSG nganu ya champion ya. Champion kemarin ya. Champion terus. Mungkin emang secara statistik itu Dembele itu yang paling tinggi. Paling tinggi. Dan dapat piala. Oh dan oke. Mungkin itu jadi pertimbangan para jurnalis juga. Terus, kalau Lamine Yamal nomor 1, kayaknya overrated banget sih. Iya, jujur aku tuh nggak ngerti skill apa yang dipunya bocah satu ini ya. Maksudku lebih bagus Ragnar Ratmangun loh. Lebih bagus Emiliano Jonathan atau Tom Haye lah. Rizky Ridho lah. Marcelino lu bisa lempar jauh. Iya. Lempar jauh Arhan. Salah lagi. Banter salah. Tapi gini, untuk menutup pembicaraan podcast kita kali ini, aku mau kayak permainan ini, apa namanya? We Listen We Don't Judge gitu. Oke. Jadi apa sih We Listen We Don't Judge-nya dari Gama? Tentang sepak bola ya. Kayak misalnya tak mulai dari aku deh. Jujur aku nggak suka Lamine Yamal. Dia terlalu overrated menurutku, nggak yang terlalu gimana gitu. Ya. Dia pemain kalau misalkan apa nggak ada spesialnya dia, nggak ada spesialnya. Tapi dari beberapa gol-golnya dia tuh emang keren. Sekedar itu tok sih. Sekedar gol yang keren. Iya. Kalau menurutku lebih keren Pedri daripada Lamine Yamal. Oke. Lanjut Gama, silakan. We Listen We Don't Judge. Match kemarin aku nggak nonton. Chelsea versus MU kemarin nggak nonton karena ketiduran. Jadi nonton highlight doang. Terbukti dia fans Liverpool. Oke, We Listen We Don't Judge. Aku senang Chelsea karena biru. Tuhan itu nggak ada. Apa bangsat? Kan We Don't Judge. Oke, tak tambahin lah. We Listen We Don't Judge. Aku jarang nonton MU. karena mainnya busuk. Bajingan. Tapi ini mungkin kebetulan atau enggak, setiap kali aku nonton kalah bangsat. Nah, kemarin nonton nggak? Nonton tapi sebentar. Karena aku bilang dari awal aku nggak ngerti si kronologinya Sanchez dapat kartu merah gitu. Tiba-tiba udah kok 10 tak itu. Yang sama kayak kita. Kalau kita pengen nonton tim sana kita mesti malah kalah tuh. Kalau nggak nonton menang gitu aja.
Jadi jangan percaya kami ya, kami tidak pernah nonton bola, nonton highlight doang kita. Ya. Jangan tambah juga karbitan. Jangan pernah, karena kita masih menjunjung tinggi idealismenya kita sebagai nama kita Ultras Karbit. Ya bener-bener karbitan gini yang dibahas ya dangkal-dangkal kayak gini. Nyesel kan kalian nonton ini? Nyesel kan kalian denger ini sampai akhir? Nyesel pasti. Podcast apa kosong mas? Oke, waktu Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Salam interaksi.